Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Wisata Ilahi. Hari ini kita akan membahas cerita atau kisah tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Nabi Sulaiman merupakan anak dari Nabi Daud. Nah, ketika Nabi Daud meninggal, Sulaiman mewarisinya sebagai satu-satunya putra yang mewarisi kenabian dan kerajaan. Kemudian ia memanggil pejabat-pejabat dan orang-orang pandai di situ dan mengingatkan mereka akan besarnya kenikmatan Allah atas mereka. Allah telah memberikan keutamaan kepadaku, maka ia mengajari aku bahasa hewan dan burung dan menjadikan aku mengerti pembicaraan mereka. Ini di samping pemberian Allah kepadaku berupa kerajaan dan kenabian. Sesungguhnya kenikmatan-kenikmatan yang besar ini berasal dari keutamaan dan kebaikannya. Hal itu jelas dan tidak samar bagi setiap orang. Nah, ini adalah perkataan Nabi Sulaiman, bahwasanya Nabi Sulaiman bisa mengerti bahasa hewan. Nah, pada suatu hari Nabi Sulaiman memanggil pasukannya, maka berkumpullah tentaranya berupa jin, manusia, dan burung-burung yang berkumpul dengan taat kepadanya. Berangkatlah Sulaiman dengan pasukannya hingga tiba di suatu lembah di mana banyak terdapat semut. Maka Sulaiman mendengar seekor semut berkata kepada teman-temannya, "Hai semut-semut, ini Sulaiman dan pasukannya berjalan menuju kalian, maka cepatlah bersembunyi di lubang-lubang sehingga mereka tidak menghancurkan dan membinasakan kalian dengan injakan mereka, sedangkan kalian tidak merasakan kehadiran kalian." Sulaiman mendengar apa yang dikatakan semut itu, maka ia pun gembira atas hal itu dan ia pun merasa bersyukur atas pemberian Allah kepadanya berupa kenabian, keadilan, dan rahmat. Maka ia pun berkata kepada Tuhannya, "Wahai Tuhanku, jadikanlah aku selalu bersyukur atas kenikmatanmu dan masukkanlah aku dengan keutamaan dan rahmatmu dalam golongan orang-orang yang soleh yang mendapatkan keridhaanmu." Sebagaimana Sulaiman berdoa kepada Allah agar mengampuninya, ia pun berdoa kepadanya agar memberikan kekuasaan yang tidak pernah diberikan kepada orang lain. Maka Allah mengabulkan doanya dan memberinya sebagai berikut. Pertama, memberi kekuasaan atas angin untuk bertiup sesuai dengan perintahnya ke tempat yang dikehendakinya. Kedua, Allah menundukkan setan-setan untuk melayani Sulaiman. Di antara mereka ada yang bisa membangun istana-istana dan benteng-benteng, juga ada yang bertugas menyelam di laut untuk mengeluarkan mutiara-mutiara dan batu-batu mulia. Sebagaimana Allah memberikan kepada Sulaiman kekuasaan atas setan-setan yang kafir, maka ia pun mengikat mereka untuk mencegah kejahatan mereka kepada manusia. Nah, kekuasaan ini semua disediakan Allah bagi Sulaiman, serta membolehkan Sulaiman untuk bertindak menurut cara yang dikehendakinya. Maka ia bisa memberi siapa saja yang dikehendakinya dan tidak memberi siapapun yang dikehendakinya. Di samping itu, ia juga mendapat kedudukan mulia di sisi Tuhannya dan tempat yang baik di akhirat, yaitu surga. Nah, kerajaan Saba terletak di Yaman. Kotanya bernama Ma'rib yang jarak perjalanannya 3 hari dari San'a. Negeri ini dinamakan Saba karena di situ tinggal anak Saba bin Yasjub bin Ya'rib bin Qadkhan. Ia dinamakan Saba karena dialah raja Arab pertama yang menawan tawanan dan memasukkan tawanan-tawanan ke Yaman. Salah seorang ahli sejarah mengatakan bahwa ia mendirikan kota Saba dan Sad atau bendungan Ma'rib. Ketika terjadi banjir besar di Ma'rib, bercerai-cerailah penduduk daerah ini dari Yaman. Masing-masing ada yang pergi ke tiap-tiap arah, sehingga orang Arab sering membuat perumpamaan dengan mereka dalam hal bercerai-berai. Dalam kitab Perjanjian Lama, nama Saba disebut sebagai Syaba. Ia adalah pusat perdagangan penting yang pedagangnya banyak dari kalangan orang-orang Ibrani. Kota ini terkenal kekayaannya berupa emas. Nah, dalam Perjanjian Lama disebutkan kisah kunjungan yang dilakukan oleh Ratu Saba kepada Sulaiman di Yerusalem. Dengan rombongannya besar sekali berupa unta-unta yang mengangkut minyak-minyak wangi dan emas yang banyak serta batu-batu mulia. Penduduk Habasyah berpendapat bahwa keluarga yang memerintah di situ berasal dari keturunan Sulaiman dan istrinya Ratu Saba yang mereka namakan Makoda.
Al-Quranul Karim telah menceritakan kisah kunjungan Ratu Saba kepada Sulaiman tanpa menyebut nama ratu itu. Hanya ahli-ahli tafsir menyebutkan bahwa ia bernama Balqis atau Bilqis. Nah, telah diceritakan sebelumnya bahwa Sulaiman paham bahasa burung, dan di antara burung-burung piaraannya terdapat seekor burung hudhud. Pada suatu hari, Sulaiman mencari hudhud, namun ia tidak menjumpainya. Maka Sulaiman pun berkata, "Kemana gerangan burung hudhud ini? Apakah dia telah menghilang? Bagaimana dia bisa menghilang tanpa sepengetahuanku?" Timbul rasa kemarahan di hati Nabi Sulaiman. Ia berniat menghukum burung hudhud, mungkin dengan mencabut bulunya, mengurungnya di dalam kurungan, atau dengan menyembelihnya. Hal itu akan dilaksanakan menurut kadar dosanya. Mungkin juga ia bisa memaafkannya bila dia datang dengan bukti dan alasan jelas. Tidak lama kemudian hudhud kembali sambil berkata, "Aku telah mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Aku baru saja kembali dari kerajaan Saba dengan membawa berita yang benar dan nyata. Aku telah mendapatkan seorang perempuan yang memerintah kerajaan ini dan memiliki kekuasaan serta berbagai macam kenikmatan. Ia mempunyai singgasana besar yang dihiasi dengan permata-permata dan mutiara-mutiara. Akan tetapi mereka tidak mengakui kenikmatan Allah dan dicurahkan atas mereka dan tidak beriman kepadanya serta tidak menyembahnya, melainkan mereka menyembah matahari dan bersujud kepada matahari itu. Setan telah menyesatkan mereka, maka ia telah mengubah hati mereka dari jalan kebenaran sehingga mereka tidak mendapat petunjuk untuk menyembah Allah semata. Setan telah menyesatkan mereka dan menjauhkan mereka dari sujud kepada Allah yang berhak untuk disembah, karena dialah yang telah menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang dikandung di bumi, dan dialah yang menurunkan hujan dari langit." Ketika hudhud selesai bercerita, Sulaiman menjawab, "Kami akan menyelidiki dan memastikan perkataanmu, apakah engkau benar atau salah." Untuk membuktikan kebenaran omongan hudhud, Sulaiman memberinya sepucuk surat dan menyuruh menyampaikannya kepada Balqis. Sulaiman berpesan supaya hudhud mengawasinya dan mendengarkan jawaban mereka terhadap surat itu. Nah, terbanglah hudhud kepada Balqis dan dia pun memberikan surat tersebut. Kemudian ia mengumpulkan pemuka-pemuka kaumnya dan pejabat-pejabat kerajaannya dan berkata kepada mereka, "Hai kaumku, aku telah mendapati surat ini dari kerajaan Sulaiman yang isinya sebagai berikut. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, janganlah kalian sombong terhadap aku dan taatlah kalian kepadaku dan tunduklah kepada Allah saja." Setelah membaca surat itu, Balqis tentunya meminta nasihat kepada orang-orang yang hadir di situ. Maka berkatalah Balqis kepada mereka, "Hai kaumku, kemukakanlah pendapat kalian mengenai urusan yang penting ini." Nah, beberapa orang menjawab, "Kita memiliki kekuatan yang besar. Kenapa kita harus takut? Kita juga memiliki persiapan yang paling sempurna untuk berperang, dan kami serahkan urusan itu kepadamu, wahai ratu. Maka berilah perintah untuk menyerang kerajaan Sulaiman." Nah, Balqis merasa bahwa kaumnya cenderung untuk berperang. Ia memikirkan serta memperhitungkan akibat segala urusan, maka ia ingin menjelaskan kepada mereka bahaya-bahaya perang, khususnya terhadap orang yang kalah. Maka ia berkata, "Sesungguhnya raja-raja itu apabila memasuki dusun dalam keadaan perang, mereka pun merusak bangunannya dan membinasakan isinya serta menghinakan penghuninya. Demikian pula yang akan mereka lakukan jika mereka menang atas kita." Kemudian Balqis menyatakan pendapatnya seraya berkata, "Aku telah memutuskan untuk mengirim utusan-utusan dengan hadiah yang besar, ya, karena kebiasaan raja-raja adalah jika menerima hadiah maka mereka akan membalasnya. Maka apabila Sulaiman menerimanya, tahulah aku bahwa ia adalah raja yang senang menerima hadiah, dan jika ia seorang yang nabi, maka ia hanya mengharapkan kita mengikuti agamanya. Sebagaimana utusan-utusan ini akan kembali kepadaku dan membawa berita tentang besarnya kerajaan Nabi Sulaiman." Nah, utusan Balqis ini tiba di Palestina dengan membawa hadiah-hadiah untuk Sulaiman. Maka utusan itu melihat kerajaan besar dan istana-istana serta pasukan yang bukan merupakan tandingan kerajaan Saba.
Tatkala delegasi atau utusan Balqis tampil di hadapan Sulaiman dan menyerahkan hadiah, Sulaiman menolaknya karena ia tidak mengharapkan hadiah. Sebaliknya, ia hanya mengharapkan supaya Balqis beriman kepada Allah saja. Akhirnya utusan Balqis kembali dan memberitahu ratunya tentang kekuatan Sulaiman dan penolakannya atas hadiah itu. Bahkan ia menegaskan sumpah Sulaiman berupa ancaman untuk menyerbu jika Balqis menolak datang kepadanya. Nah, ketika Balqis memahami bahwa Sulaiman adalah seorang nabi, maka ancaman itu benar adanya dan Balqis tidak akan sanggup menentang perintahnya. Maka bersiap-siaplah Balqis bersama pemuka-pemuka kaumnya untuk pergi kepadanya. Sulaiman mengetahui perjalanan Balqis ke negerinya, maka ia pun bermaksud menunjukkan kepadanya salah satu mukjizat yang dikhususkan Allah agar hal itu menjadi bukti atas kenabiannya. Sulaiman berkata kepada jin, "Siapakah di antara kalian yang paling cepat dan paling gesit untuk membawakan singgasana Balqis kepadaku?" Maka jin Ifrit pun berkata, "Saya sanggup membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, di mana engkau mengadili dan menghukum rakyat." Satu fakta lagi, konon Sulaiman duduk dari pagi hingga siang setiap hari untuk memutuskan hukuman di antara orang-orang. Kemudian jin Ifrit ini menambahkan bahwa ia sanggup membawanya dan bisa dipercaya terhadap permata-permata yang terdapat di situ. Akan tetapi salah seorang malaikat yang memiliki ilmu dari kitab-kitab samawi berkata, "Aku akan mendatangkannya lebih cepat dari ketupan mata." Ia pun mendatangkan singgasana itu di hadapan Sulaiman. Tatkala Sulaiman melihat singgasana itu berada di hadapannya, ia berkata, "Pertolongan dan dukungan Allah dengan kehadiran singgasana itu adalah karunia Allah atas diriku untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau tidak. Sesungguhnya aku bersyukur kepada Tuhanku atas kenikmatan-kenikmatan, dan manfaat syukur itu kembali kepada orang-orang yang bersyukur, karena syukur itu menimbulkan tambahan kenikmatan dan kekekalan. Barang siapa tidak bersyukur, maka sesungguhnya Tuhan tidak membutuhkan hamba-hambanya, dan Dia Maha Pemurah yang memberikan keutamaan kepada makhluknya semuanya." Kemudian Sulaiman menyuruh orang-orang mengubah bentuk singgasana itu sedikit untuk mengetahui kalau Balqis bisa mengenalinya setelah menyelidiki dan mengamatinya, atau barangkali ia tidak tahu bahwa ini adalah singgasana dan kursi kerajaannya. Tatkala Balqis tiba, ditunjukkanlah singgasananya kepada Balqis, maka ia pun berdiri kebingungan di depannya, karena di situ terdapat tanda-tanda yang menyebabkan dia bisa memutuskan bahwa itu adalah singgasananya. Ditanyakan kepada Balqis, "Apakah singgasana yang engkau lihat itu menyerupai singgasana yang engkau tinggalkan di negerimu?" Balqis pun menjawab, "Barangkali benar." Setelah ia menyelidiki, yakinlah ia bahwa singgasana itu adalah kepunyaannya sendiri, dan kedatangan singgasana sebelum kehadirannya itu merupakan mukjizat Sulaiman, khususnya bahwa singgasana itu terkunci di dalam istananya. Oleh karena itu, berkatalah ia kepada Sulaiman, "Kami telah mengetahui dengan kekuasaan Allah dan kebenaran kenabianmu, dan apa yang kami dengar dari utusan-utusan kami kepadamu berupa ayat-ayat yang menunjukkan hal itu. Kami pun beriman sejak itu." Nah, Sulaiman menunjukkan kepada Balqis tentang tenaga teknik yang khusus dimilikinya. Kemudian ia pun menyuruh tenaga-tenaga ahli berbangunan untuk membuat bangunan yang lantainya terbuat dari kaca tipis, rata, dan mulus dengan mengalirkan air di bawahnya, sehingga lantai itu nampak seperti kolam air. Kemudian Sulaiman duduk di tengah lantai di atas tempat tidur, dan ia menyuruh memanggil Balqis untuk menemuinya di istana. Balqis dipanggil, lalu masuklah ia menemui Sulaiman. Tercenganglah ia ketika melihat lantai yang nampak seakan-akan penuh dengan air. Maka ia pun menyingkapkan betisnya supaya tidak basah bajunya menurut dugaannya, dan berjalanlah ia di atas lantai. Nah, pada waktu itu Sulaiman memberitahu bahwa lantai itu terbuat dari kaca yang tipis dan mulus, dan ini adalah pemandangan yang belum pernah disaksikan Balqis sebelumnya. Kemudian tatkala Balqis melihat penghormatan Sulaiman yang sangat kepadanya dan melihat kebenaran yang terang yang tadinya tertutup darinya, ia pun menuju kepada
Tuhannya seraya berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat aniaya terhadap diriku dengan menyembah matahari. Sekarang aku tunduk bersama Sulaiman kepadamu, wahai Tuhanku, pemilik sekalian alam." Nah, itu adalah kisah tentang perjalanan atau pertemuan Nabi Sulaiman dengan Ratu Bilqis. Nah, di sini Al-Quran menyebutkan kematian Nabi Sulaiman, yang artinya tatkala sampai ajal Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kematiannya dari binatang rayap yang memakan tongkatnya. Tatkala ia roboh, tahulah jin-jin itu bahwa seandainya mereka mengetahui hal-hal yang gaib, tidaklah mereka tinggal dalam siksaan yang hina itu. Quran Surat Saba ayat 14. Nah, ahli-ahli tafsir memiliki banyak pendapat mengenai tafsir dari nas Al-Quran ini. Sebagian diantaranya ada yang tidak masuk akal, dan yang paling mendekati dengan logika ialah yang diriwayatkan oleh Abdul Wahab An-Najjar, bahwa Sulaiman telah wafat dan kematiannya tidak diketahui oleh jin kecuali manusia, dan ia pun dikubur. Kemudian putranya menggantikannya sebagai raja, dan jin-jin di tempat yang jauh tidak berhenti bekerja karena takut dihukum oleh Sulaiman. Sesudah lewat suatu masa, tahulah salah seorang jin bahwa Sulaiman telah wafat ketika ia melihat tongkatnya tergeletak di atas tanah. Nah, jin itu mengangkatnya, ternyata tongkat itu telah dimakan rayap. Maka ia mendapat petunjuk dari bekas gigitan rayap dan tongkat itu bahwa Sulaiman telah membiarkannya tergeletak di atas tanah untuk masa yang lama. Ia tidak akan membiarkannya kecuali bila terjadi peristiwa kematian. Maka jin itu menyelidikinya, dan tahulah bahwa andai kata mereka mengetahui hal-hal gaib, tidaklah mereka terus menjalani siksaan yang menghinakan itu. Nah, itu adalah kisah tentang Nabi Sulaiman alaihissalam, bagaimana beliau diberikan kenikmatan yang luar biasa berupa kerajaan dan mampu menguasai binatang dan jin-jin, hingga pertemuannya dengan seorang ratu yang bernama Bilqis. Semoga kita semuanya bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari cerita tersebut. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.